Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami mendapat perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan saat ini Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami bisa bertemu Tuhan. Kami bisa mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami bisa mengalami penghiburan dari Tuhan. Kami bisa mengalami penyucian dan pembaharuan sampai sempurna seperti Tuhan. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai Tuhan. Kami bisa merasakan suasana surga di tengah kami. Terima kasih, ampuni kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Engkau urapi semua untuk mampu mendengar, memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami, dimanapun saudara berada, semua merasakan suasana surga yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi menjadi berkat bagi yang lain. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi, terutama pembaharuan hidup, juga pertolongan Tuhan nyata di tengah kami. Terima kasih saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Demikian tak lupa saya menyampaikan selamat datang. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini maupun mengikuti ibadah melalui siaran langsung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah pertolongan Tuhan yang sudah menolong kita, mendorong kita untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Nomor 77 nyanyian rohani, Bila Ku Pandang Hasil Karyamu. Nomor 77 nyanyian rohani. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhan. Hening dan sejuk, hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak
bernegeri. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhan. Hening dan sejuk, hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Biarlah hari-hari ini kita gunakan kesempatan senantiasa untuk mengejar damai dengan membawa kehidupan kita senantiasa berada di bawah kaki Tuhan lewat kehidupan yang tergembala dengan baik, maka kita akan merasakan damai di tengah situasi dunia yang semakin goncang. 154 dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku. Haleluya. Daripada Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja. Oh haleluya. Hanya dekat silakan duduk kembali. Bela sungguh-sungguh pujian yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita di saat-saat kita menghadapi perkara yang tidak sanggup kita pikul, kita lari kepada Tuhan, mendekat di bawah kaki Tuhan, di sanalah ada damai dan pertolongan Tuhan. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kepada saya istri yang baik, gembala yang baik bersama keluarga, saudara-saudara yang baik. Tuhan sudah mengambil dengan sangat indah istri saya minggu lalu dalam posisi doa. Saya beri pernafasan dengan alat pernafasan, suaranya kurang begitu jelas. Hanya ucapan haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pak Wi kami telepon, seperti biasanya Pak Wi sangat perhatian. Sejak dalam proses sakit, bahkan sesudah pemakaman, Bapak Gembala sangat mendampingi kami, luar biasa. Begitu Bapak Gembala mengatakan amin, istri saya berangkat bersama Tuhan. Saya melihat sesuatu yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Dulu di Lemah Putro, saya pernah mendengar khotbah Pak Pong mengenai kerajaan Allah seperti mutiara. Dan itu betul-betul saya saksikan pada pribadi istri saya. Noktah yang hitam itu selapis demi selapis, demi selapis, demi selapis, lama-lama tidak kelihatan dan menjadi terang cemerlang dalam kehidupannya. Menjadi mutiara yang bersinar terang cemerlang. Hari-hari di rumah sakit 51 hari terakhir, kerinduannya adalah ibadah dan pelayanan saja, tidak ada yang lain. Ketika di rumah pun kerinduannya adalah ibadah. Terima kasih kepada Pak Anton yang sudah menyediakan kursi khusus pada istri saya pada waktu itu. Dan dia sangat bersemangat beribadah. Tapi karena kondisinya tidak memampukan untuk kembali beribadah. Tapi setiap kali ada ibadah, kami selalu mengikuti dengan live streaming. Baik Surabaya maupun Malang, kadang-kadang kami ikuti semuanya penuh. Kerinduannya luar biasa. Dan pada saat-saat terakhir selalu menyembah dan mengucap syukur, menyanyi, berdoa sudah menjadi hal yang terbiasa bagi dia, dan dia tidak khawatir sama sekali. Dia siap dipanggil Tuhan, dikatakan, aku siap Papa, aku siap. Papa yang khawatir ya, aku siap. Ketika saya pun khawatir mengenai bagaimana tagihan rumah sakit yang begitu besarnya, dia hanya tersenyum saja. Tuhan itu baik Bapak, pasti Tuhan sediakan semuanya. Dan puji Tuhan, ketika saya harus melunasi semuanya tagihan yang begitu besar, malah deposit yang sudah kami bayarkan bersisa banyak. Uang puluhan juta yang sudah ada di dalam tas saya, sedikit pun tidak tersentuh. Berkatnya luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Wijaya dan Ibu serta Markus, keluarga, teman-teman sekalian yang sudah menjadi sahabat bahkan saudara kami, sehingga kami dapat bersukacita mengantarkan istriku pergi beristirahat dalam damai bahagia di surga sana, sampai pada gilirannya nanti akan dibangkitkan dalam tubuh yang mulia. Bersama-sama kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya bersyukur Tuhan sangat baik dan sungguh baik. Kidung barangkali ada. Shalom, izinkan saya menambahin kesaksian. Saya tuliskan ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya, Papa dan Bram mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu Gembala, Om dan Tante semuanya, rekan-rekan satu penggembalaan, untuk bantuan doa, dukungan, pemberian dalam bentuk apapun selama mama saya sakit hingga saat ini bersama-sama dengan Tuhan, dan juga selalu bersama-sama dengan kita dalam ibadah pelayanan dan doa serta penyembahan. Dalam kesempatan ini kami juga rindu bersaksi tentang kebaikan, keajaiban, dan kemurahan Tuhan.
Bagi kami berempat, Mama, Papa, saya, dan Bram, yang begitu besar dan melampaui segala akal. Mama saya itu seorang yang tidak pernah berhenti berjuang. Yang dia rindukan untuk keluarganya adalah menjadi satu dalam firman pengajaran yang benar. Saat saya masih 12 tahun, hingga akhirnya punya kerinduan sendiri untuk masuk baptisan air. Pada usia mendekati 17 tahun, Mama bergumul untuk saya, mengingatkan saya. Pada saat itu saya masih punya prinsip, semua ajaran sama aja. Mama mengingatkan lewat firman, hingga ada kerinduan dari diri sendiri untuk bertobat dan hidup baru. Mama saya benar-benar hidup dari dan oleh firman. Selelah apapun, sesakit apapun, Mama gak pernah mengeluh. Kekuatannya, kesabarannya, ketegasannya, kelembutannya, semuanya berasal dari firman. Awalnya saya ini tidak mau nyatu firman. Karena teladan dari Mama, saya bisa sungguh-sungguh mencatat firman, melayani, berdoa, dan menyembah. Juga pas waktu pacar saya ulang tahun, dan selanjutnya dia juga rindu ikut baptisan air dan pelayanan, Mama memberi dia kado, satu ayat kepadanya untuk kado. Dalam Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Apa yang Mama kadokan itu sudah jadi pengalaman hidup sendiri buat Mama. Jadi bekal buat kita semua untuk bisa belajar berjuang untuk ibadah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Mama saya selalu mengajarkan kepada saya anak perempuannya kan, untuk banyak berdoa, banyak berpuasa. Mama bilang, kita ini tulang rusuk, melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Kita memohon pada Tuhan untuk mengubahkan hidup kita dan juga pasangan kita dalam segala kekurangan-kekurangannya. Itu pesan Mama. Satu hal yang Mama selalu rindu untuk keluarganya adalah apa utamanya kalau waktu hari ibadah, selalu dia tanya, chat saya, apa sudah di gereja? Papa sudah di gereja? Bram sudah di gereja? Selalu begitu. Sekarang saya baru mengerti betul apa maksud. Selama ini Mama tanya selama itu apa maksudnya. Hanya lewat ibadah pelayanan kita ini bisa jadi satu dalam Tuhan Yesus, dalam satu tubuh Kristus. Hanya lewat itu, gak ada cara lain. Itu aja. Mama itu seorang yang sangat peduli. Mama sangat bersuka cita saat bisa berkorban untuk ibadah pelayanan. Entah lewat masakan, entah lewat apapun, dia sangat bersuka cita. Setiap lagu sangkur yang dia nyanyikan itu selalu sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidupnya. Nggak jarang sebenarnya waktu dia bertugas solo, sebenarnya dia sedang sakit, entah sakit apa atau kadang batuk, pilek gitu. Meskipun demikian Mama chat saya, dia kirim chat saya, doakan Mama ya, aku nggak mampu. Gitu aja yang dia katakan. Saat Mama terdiagnosis miom dan kista ovarium waktu tahun 2014 dulu, kemudian sudah dioperasi. Mama setelah pulih pun waktu itu juga bersaksi tentang bagaimana dia rindu beribadah. Waktu dia itu di Malang, dia bilang waktu kesaksian, saya ngerasakan betapa rasanya orang pengen datang ke gereja tapi saya tidak bisa datang. Mama berkata seperti itu. Ajaibnya juga doa penyautan seorang gembala, Umi selalu berdoa setiap kali doa. Setelah operasi 2014 belum tahu sakitnya apa, sekarang ini Umi selalu doakan Mama untuk pemulihan operasi Ibu Mulyadi gitu. Terus sampai Mama sempat pernah tanya waktu itu, kenapa tuh Pak Wi, saya ini sudah sembuh. Waktu itu belum ketahuan, belum tahu, kita sama sekali tidak tahu Mama sakit apa. Ya Mama saat itu sudah merasa sudah sembuh, hingga penyakitnya yang sesungguhnya itu ketahuan ya. Yang dulu kista ovarium jadi kanker ovarium. Terus Mama bilang gitu ya, doa penyautan seorang gembala. Mama bilang gitu. Saat didera sakit yang luar biasa sekalipun, Mama tidak mau sekalipun mau kalah untuk bolong dalam ibadah pelayanan. Bahkan saat Papa lemah, khawatir, Mama yang nguatkan. Bilang, jangan khawatir Pak, Yehova Yireh. Itu selalu Mama katakan. Buat Papa, buat saya, buat kami semua, itu yang Mama. Jadi Mama selalu katakan, sungguh-sungguh karena firman Tuhan saja. Mama selalu bersungguh-sungguh dan semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah, bahkan waktu di ICU, di ADC, kalau di Geraha Mertaya. Dia punya kekuatan yang dari Tuhan karena ibadah itu tadi. Mama pengen segera pulih, jadi gak usah di ICU, bisa di kamar aja, jadi biar bisa ibadah via streaming, agar tidak terhalang. Saat streaming ibadah, itu yang dirindukan. Saat ibadah doa pun begitu, ibadah doa penyembahan, doa malam.
Waktu setelah kita berlutut kan Umi ajak kita berdoa mengangkat tangan, dia angkat tangan di kasur ya, haleluya. Dia selalu seperti itu. Tidak putus-putusnya dia berdoa. Mama hidup dan dari dan oleh firman. Dan firman Tuhan itu sungguh hidup. Saat Mama bersama Tuhan sekarang ini ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mama itu tidak pernah pergi. Itu hanya tubuh jasmani Mama. Biasanya saat Umi menyampaikan firman, masuk perjamuan kawin anak domba, menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di awan-awan permai dalam tubuh kemuliaan, saya ini bisanya masih nyatet. Belum ngerti artinya. Lewat pengalaman ini, saya sungguh-sungguh ngerti apa artinya. Saya mau jadi seperti Mama. Kita semua harus jadi seperti Mama. Mama, dia itulah mempelai wanita Tuhan yang sesungguhnya. Mami Jo, I love you so much. Sekian kesaksian dari kami. Semoga jadi berkat. Puji nama Tuhan. Bila kita akan waktu yang ada untuk senantiasa pergi kepada Tuhan, apapun yang harus kita hadapi. Nomor 14, rohani. Kita pujikan dengan saya undang kur kaum muda untuk mempersembahkan pujiannya. Dunia lalulah segera dengan keindahannya. Kita bersukacita. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus. Syukur. Dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Ku pergi, haleluya. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salehnya semua, kapan kesusahan. Bait yang ketiga, dengan sekejap mata. Dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun. Amin. Haleluya. Kita yang masih hidup diubah. Bertemu Tuhanku di awan-awan. Oh haleluya. Kor. Ku pergi. Ku pergi, ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salehnya semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan, saat-saat kehidupan kita mengalami salib bersama Tuhan karena kehendak Tuhan, itu adalah kasih karunia dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, nyanyian tambahan terlalu besar, kemudian persembahan yang pertama akan dijalankan. Nyanyian tambahan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. telah kulihat, saya undang sang guru untuk mempersembahkan pujiannya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku, oh haleluya, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Haleluya, terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Puji nama Tuhan, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan lewat firman yang dibukakan yang sebentar kita terima. Biarlah jangan berhenti kehidupan kita untuk menyeru, memohon pertolongan, pembukaan rahasia firman sebagai pembuka jalan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menyerah untuk senantiasa mengulurkan tangan kepada Tuhan untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nyanyian tambahan, jangan pernah menyerah, kita siapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lalu datang, tetapi Dia berjanji kekuatan. Kur, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari atas, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi Kur, kita katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, selama kami masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah putus asa. Sebab firman-Mu sanggup memberi kekuatan ekstra kepada kami menghadapi segala sesuatu. Firman-Mu sanggup memberikan penghiburan yang di luar akal manusia kepada kami semua. Bahkan firman-Mu sanggup mengadakan mujizat di tengah kami, terutama mujizat pembaharuan hidup untuk mencapai kesempurnaan, tapi juga mujizat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, sampai sungguh-sungguh kami sempurna seperti Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami banyak air mata, banyak masalah Tuhan, bahkan mustahil yang kami hadapi.
banyak kekurangan, kelemahan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Engkau urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada siang ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami, terutama pemberian hidup ke arah kesempurnaan Tuhan. Mujizat jasmani juga terjadi dalam hidup kami. Kami semua sempurna, layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami, oh Tuhan, tidak pernah ragu juga untuk mengangkat dua tangan kami kepada kami, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan studi Tuhan, penyakit kami dan lain-lain semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, Engkau selalu menolong kami Tuhan, Engkau selalu memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Cengkram kami dengan Roh-Mu yang suci. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 6. Kita maju satu langkah, ayat 7 sampai ayat yang ke-7 sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi ini pembukaan meterai yang keempat, sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang keempat atas dunia ini. Hukuman Allah Roh Kudus yang keempat atas dunia, yaitu terjadi kegerakan kuda hijau kuning. Kegerakan kuda hijau kuning, nah, yaitu maut dan kerajaan maut berkuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh penduduk bumi ini dengan pedang, kelaparan, sampar dan binatang buas di bumi. Nah, ini ya. Jadi ini tentang maut, hukuman yang keempat dari Allah Roh Kudus, ya. Kegerakan kuda hijau kuning, yaitu maut dan kerajaan maut yang berkuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh penduduk bumi ini. 1/4 ya dari bumi, membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar dan binatang buas di bumi. Kesempatan ini kita belajar dulu 3 macam maut atau kematian. Ada 3 macam maut atau kematian. Ada 3 macam maut atau kematian. Nomor 1, maut atau kematian secara tubuh. Secara tubuh, yaitu meninggal dunia, yang kita kenal selalu sama dengan meninggal dunia karena usia tua, meninggal dunia karena sakit, meninggal dunia karena apapun juga. Itu maut, kematian secara tubuh. Secara tubuh, sama dengan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, maut atau kematian secara rohani. Tadi secara tubuh atau jasmani, kematian jasmani atau tubuh. Kedua, kematian secara rohani. Ini yang lebih berbahaya dari kematian tubuh. Ya, kematian secara rohani.
tubuhnya masih sehat, tapi rohaninya mati. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Gini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ini kematian maut atau kematian secara rohani, yaitu hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Enjoy dalam dosa sampai puncaknya dosa. Tidak mau bertobat. Ya, nah, itu kematian secara rohani. Hidup dalam dosa sama dengan enjoy di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Tidak mau bertobat. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Mari kita harus waspada dosa-dosa. Seringkali juga dosa yang tidak disadari, itulah tidak mau beribadah. Nah, tadi kesaksian itu, yang kesaksian seorang ibu yang sudah dipanggil Tuhan, ya apapun ibadah pelayanan. Nah, itu saya mendapat semangat juga. Ya, saya gembala yang sehat begini tidak mau ibadah, bagaimana? Ibu yang sudah kesakitan dan lain-lain mau ibadah. Ya, rindu selalu saya mau ibadah. Yang penting saya mau ibadah. Nah, bagaimana gembala yang masih sehat dan lain-lain mau tidak beribadah? Itu satu dorongan juga bagi kita. Nah, hati-hati ya, di Ibrani 10:25, dosa kebiasaan, dosa sengaja itu dosa tidak beribadah. Tidak beribadah itu bahaya sekali. Dosa kebiasaan, jadi biasa sudah tidak rasa salah, sampai dosa sengaja tidak mau beribadah. Nah, itu maut secara rohani. Juga puncaknya dosa, hati-hati, dosa makan minum, kawin mengawinkan, kalau terus dipertahankan, nah, itu maut secara rohani. Nah, maut secara rohani ini, kering rohani, maut secara mati rohani, nah, itu kering rohani, itu kalau dilanjutkan yang ketiga, itulah kematian kedua di neraka selama-lamanya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14. Jadi kita harus hati-hati terhadap dosa-dosa. Ya, dosa-dosa yang kita tahu, sadari, tapi sering juga tidak disadari, itulah dosa kebiasaan, dosa sengaja tidak mau beribadah, itu sangat berbahaya. So, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Jadi kalau mati secara rohani akan menuju kematian yang kedua. Kalau mati tubuh tapi rohaninya hidup rohani, hidup benar, hidup suci dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan. Tapi sekalipun tubuhnya sehat dan lain-lain, tapi kalau rohaninya mati, nah, tidak mau beribadah, ini terutama biasa sengaja tidak mau beribadah sampai puncaknya dosa-dosa itu. Nah, tubuhnya hidup tapi dia akan masuk kematian yang kedua. So, ya. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Di Wahyu 21, lautan api belerang. Itu neraka untuk selamanya. Kematian kedua, maut atau kematian kedua, sama dengan neraka selama-lamanya. Lautan api belerang, neraka untuk selama-lamanya. Nah, inilah nanti maut akan bergentayangan di bumi. Dan kerajaan maut menguasai seperempat bagian bumi, membunuh penduduknya. Ya, ini akan terjadi. Ya. Nah, kita tidak usah pikir itu, yang penting tempat, kita berpikir tempat yang aman dari maut itu. Ya. 1 Korintus 15, ini tempat yang aman dari maut, terutama kematian rohani, kematian yang kedua ini, neraka ini, tempat yang aman. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Yesus raja mempelai pria surga. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Semua musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Dia menang. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, inilah. Jadi tempat yang aman dari maut ialah selalu berada di bawah kaki Yesus. Tempat yang aman dari maut, yaitu kita selalu berada di bawah kaki Yesus. Nah, semoga kita bisa mengerti seperti yang dialami wanita yang mengurapi Yesus, ya, seperti yang dialami oleh wanita yang mengurapi Yesus, ya, dalam
Yohanes pasal 12, ya, juga di Markus pasal yang ketiga. Ya, ini mengurapi, ya, kaki Yesus. Ya, di Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini salah satu bentuk berada di bawah kaki Yesus, selalu berada di bawah kaki Yesus. Ini seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, itu untuk penguburan. Ayat 7 ya, tambah ayat 7. Yohanes 12 ayat 3 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Hari penguburanku. Jadi seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, tubuh Yesus, dengan minyak yang mahal. Minyak yang mahal harganya, yang semerbak baunya itu, untuk persiapan penguburan tubuh Yesus. Untuk persiapan penguburan tubuh Yesus. Ya, ini selalu berada di bawah kaki Yesus. Salah satu prakteknya seperti wanita yang mengurapi tubuh Yesus, kaki Yesus, tubuhnya dari kepala sampai kaki. Ya, tubuh Yesus untuk persiapan penguburan tubuh Yesus. Persiapan yang penguburan tubuh Yesus. Artinya sekarang ya, itu kehidupan yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir. Penguburan itu berarti terakhir, bisa kita layani terakhir, sudah dikubur sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi seperti wanita tadi yang mengurapi tubuh Yesus, kaki Yesus dengan minyak yang mahal yang semerbak baunya untuk persiapan penguburan Yesus. Artinya sekarang kehidupan yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir sama dengan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang sempurna pada akhir zaman. Sesudah ini tidak ada lagi. Seperti Yesus dikubur, sudah itu tidak bisa dilayani lagi. Nah, ini juga pelayanan kita ini zaman akhir, sudah paling terakhir. Sesudah ini tidak ada lagi. Ya, jadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Ada syaratnya. Kita dipakai pelayanan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Saya selalu terangkan tingkatannya mulai dari nikah, layani nikah. Itu pembangunan tubuh Kristus mulai yang paling kecil nikah, rumah tangga. Itu pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kemudian penggembalaan. Ada sebagai gembala, ada pemain musik dan lain-lain, ada sangkur, grup kur, tim doa dan lain. Kemudian antar penggembalaan. Nah ini antar penggembalaan. Kita istilahkan kebaktian kunjungan. Ke Medan sudah, terima kasih untuk doanya, sudah Tuhan tolong. Nanti ke Jakarta, minggu depan ke Jakarta. Ya, ayo kita berdoa untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus antar penggembalaan. Mungkin digerakkan untuk ikut serta, digerakkan untuk dana, digerakkan berdoa, digerakkan apa saja. Nah, itu berada di bawah kaki Yesus, tempat yang paling aman dari maut, dari serangan maut. Nah, itulah pelayanan pembangunan tubuh Kristus, berada di bawah kaki sampai nanti Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita selama-lamanya bersama Dia. Maut tidak berkuasa lagi, selama-lamanya bersama Dia. Semoga kita bisa mengerti. Syarat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, syarat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, ya, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi syarat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus nomor 1 yaitu hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam kesucian. Ya, itu yang penting. Bukan pandai bodoh, kaya miskin, itu bukan yang penting itu. Tapi yang penting kesucian. Hidup dalam kesucian, kekudusan itu yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita bisa hidup suci? Hidup dalam kesucian. Bagaimana manusia tanah liat ini bisa hidup suci? Nah, tadi ada istilah bejana-bejana, ya. Jadi buli-buli. Tadi ada istilah buli-buli dalam mengurapi Yesus, ya, membawa buli-buli berisi minyak, ya. Di ayat yang di Markus pasal yang ke-14, ya. Ini cerita yang sama terjadi di Betania, dilengkapi di Markus pasal yang ke-14, ya. Terjadi di Betania di rumah Simon si Kusta. Nah, ini ayat menerangkan ayat itu, ya. Itu pengajaran yang benar. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya dan seterusnya. Dipecahkan leher buli, dicurahkan minyak itu ke atas kepala. Tadi kaki, kepala, dari kepala ke kaki. Ya, seluruh tubuh Yesus. Jadi ada istilah buli-buli, bejana. Ya, sehebat apapun manusia di dunia ini, buli-buli tanah liat. Ya, sehebat apapun manusia di dunia ini hanya buli-buli tanah liat. Yang gampang retak, hancur dan binasa. Gampang retak, retak itu kecewa, putus asa, tersinggung, gampang hancur, berbuat dosa, puncaknya dosa sampai binasa. Nah, itu bejana. Kalau diisi yang hebat-hebat, diisi gelar, diisi kekayaan, naik nilainya hanya buli-buli pualam. Jadi manusia di dunia ini hanya buli-buli tanah liat. Semua manusia di dunia ini hanya buli-buli tanah, diciptakan dari tanah liat. Yang gampang retak, hancur dan binasa. Kalau diisi perkara dunia ini, kepandaian, kekayaan, kedudukan naik di hadapan manusia, naik seharga buli-buli pualam, semacam marmer itu pualam. Tapi ya hancur juga. Marmer kalau jatuh ya hancur juga, sama tetap hancur, tetap binasa. Nah, oleh sebab itu buli-buli tanah liat harus diisi oleh firman pengajaran yang benar. Makan, tadi Yesus sedang duduk makan. Pemberitaan firman ada susu, penginjilan susu, ayo percaya, bertobat, susu, sudah kita. Tapi juga ada makanan keras. Nah, ini makanan keras harus diisi dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras itu yang bisa menyucikan kehidupan kita, yang bisa menyucikan kehidupan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah caranya. Kita mau dipakai, kalau dipakai di dunia ya harus pandai memang. Mau jadi guru pandai, mau jadi apa, ya pandai, gelar, ada apa lagi, dapat kedudukan dan lain. Tapi kalau di dalam Tuhan, kerajaan surga bukan itu. Ini keadilan Tuhan, kesucian. Nah, kalau di dunia ini tergantung diisi ilmunya berapa, S1 ya tingkat berapa, golongan 3A. Kalau S2 golongannya naik. Nah, itu di dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan bukan begitu. Kalau begitu tidak adil Tuhan. S suci. Nah, ini itu yang dibutuhkan di dalam Tuhan. Ya, kita harus bejana tanah liat ini harus diisi dengan makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata yang sanggup menyucikan kehidupan kita dari hati. Nah ini hati, ya, disucikan dari hati
dan pikiran yang berisi keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan harus disucikan. Kalau kita mau dipakai Tuhan. Keinginan jahat, keinginan najis, keinginan jahat itu keinginan akan uang, keinginan najis itu tadi makan, minum, kawin, mengawinkan, kepahitan hati, iri, benci, dendam, dan harus disucikan. Perbuatan-perbuatan disucikan, perkataan disucikan. Baru kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, memperlengkapi orang suci. Nah ini kita hidup suci, baru kita akan diperlengkapi. Kalau sudah suci diperlengkapi, ayat 11 tadi, dengan jabatan pelayanan. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itu jubah yang indah. Sekali lagi, melayani bukan disiksa, tetapi diperindah hidup. Jubah yang indah. Jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus diperlengkapi, sama dengan diangkat menjadi imam raja. Diberikan jubah yang indah sehingga hidup kita menjadi indah. Hidup kita menjadi indah. Kalau lebih suci, nah ini, kalau di dunia S1, S2 naik golongannya nanti. Kalau di dalam kerajaan surga semakin suci, semakin dipakai, nah semakin indah, semakin jelas karunianya, semakin indah hidupnya. Itu rumusnya kerajaan surga. Semakin suci, semakin dipakai, semakin jelas karunianya, semakin indah hidupnya. Makanya apa saja harus dengan kesucian. Apa saja harus dengan kesucian. Kita tidak bisa nyanyi dengan kesucian bisa. Mungkin wah tidak masuk akal itu. Bisa. Itu karunia, kesucian itu dengan karunia satu. Jabatan karunia itu kemampuan ajaib dari Tuhan. Nah, saya pengalaman ya, waktu di Jalan Johor itu ya, saya tidak pernah pegang komputer ya, ngidupkan tidak tahu ya. Kemudian disuruh ompong karena tinggal satu bagian komputer mau pindah, 3 hari lagi mau pindah. Jadi saya suruh belajar kamu. Waduh, belajar ini. Biasanya terima telepon gampang sudah bisa. Suruh belajar komputer ya. Ayo hidupi yang mana ya. Itu oh ya. Sebenarnya bukan diajar apa. Nih lagu ketik. Bagaimana itu? Suruh langsung ketik lagu do re mi set. Sungguh saya belajar itu. Ya sudah, ketik. Jadi programnya saya ingat dulu WS berapa lupa ya. Sudah itu murid saya STTS dulu, murid sekolah minggu di daerah STTS datang ke Johor. Oh ketik lagu om, iya. Oh iya, lihat pakai apa programnya? WS. Ngamuk, pembohong loh, pembohong, tidak mungkin bisa. Sulit itu, dia lulusan STTS. Tidak mungkin bisa, sulit itu. Pembohong. Loh, wah murid sekolah minggu saya bilang, oh ya sudah terserah. Tidak percaya dia. Nah, saya dari tidak tahu apa-apa, langsung dalam 1 hari bisa buat lagu. Kan tidak mungkin itu, sungguh-sungguh tidak mungkin. Ini makanya saya berani berkata, kalau untuk pelayanan kerajaan surga, kesucian. Karena di balik kesucian ada urapan dan karunia. Itu bisa semuanya. Bisa semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini, jadi harus suci, kemudian diperlengkapi dengan jabatan pelayan karunia Roh Kudus. Kita diangkat menjadi imam dan raja. Semakin suci, semakin dipakai. Semakin jelas karunianya bertambah dan semakin indah hidupnya. B, harus rela berkorban. Tadi minyak yang mahal harganya. Kalau sekarang ini gaji 1 tahun. Aku gaji 1 tahun karena upah bekerja 1 hari dulu itu 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar kira-kira 1 tahun ya, dipotong hari Sabat, tidak kerja. Ya itu kira-kira 300. Gaji 1 tahun. Jadi harus rela berkorban apapun juga. Harus rela membayar harganya. Harus rela membayar harganya. Karena Tuhan sudah membayar harga di kayu salib. Makanya orang mengerti ini tidak heran kita kalau tadi kesaksian seorang yang sakit ini mau beribadah, mau ibadah. Karena dia tahu
harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Di kayu salib. Tidak sebanding sebenarnya dengan apa yang kita bayar hari-hari. Harus berani bayar harganya. Saja harus rela berkorban apapun juga. Harus rela membayar harganya. Saja semua harus dikorbankan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mulai dalam nikah, penggembalaan, antar penggembalaan sampai tubuh sempurna nanti mempelai. Semua harus dikorbankan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kecuali satu, pengajaran yang benar gak boleh dikorbankan. Loh kenapa? Pengajaran ini Yesus sebagai kepala. Nanti kalau kita cuma ayo bersekutu, ayo yang penting kita bersekutu. Wah, tapi tanpa pengajaran benar, tanpa kepala nanti ngawur. Persekutuan banyak ngawur, gak tahu arahnya. Justru orang dari gereja yang ditarik. Orang sudah digembalakan ditarik, gak bisa lagi digembalakan. Nah salah besar. Justru kalau benar orang-orang di luar Tuhan kita menangkan, kita bawa ke penggembalaan. Nah itu ada kepalanya, ada arahnya. Sekarang gak gitu, ngawur, pokok bekerja, banyak. Loh, padahal sudah digembalakan, malah sekarang sudah tidak lagi. Nah ini yang sering kali saya diundang persekutuan juga datang, saya arahkan untuk penggembalaan. Untuk penggembalaan. Nah ini banyak ngawurnya tanpa kepala. Tidak tahu arahnya kemana ini, kita cuma kumpul-kumpul kemana ini. Mau kemana kita. Nah, apalagi disertai kebanggaan, apalagi disertai sponsor, nah bahaya, Yudas nanti ada di dalam. Nah, dan lain sebagainya. Semoga kita mengerti. Ayo, kecuali satu tidak boleh dikorbankan. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Itu kepala. Sebab persekutuan tubuh Kristus tanpa pengajaran benar seperti tubuh tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala itu binasa selama-lamanya. Ngawur, ya, tidak ada arah yang dituju, tidak tahu arah itu dan binasa selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Itu saja yang harus, syarat yang harus dipenuhi. Dua ini, kesucian dan juga rela berkorban. Minyak narwastu yang mahal harganya, harus rela membayar harga. Harus rela membayar harga. Nah, sebab Yesus sudah melunaskan semuanya. Amin. Sudah membayar harga yang terlalu mahal bagi kita di kayu salib. Tidak ada keraguan dari kita. Tidak ada keraguan. Ya, Tuhan tolong kita. Sudah kita dipakai, nah, hati-hati, ada halangan. Ini yang kita pelajari. Halangan ini maut. Halangan ini maut. Jadi ada pembangunan tubuh, maut bergentayangan di sana. Halangan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, Markus 14. Tadi ini sama ceritanya, terjadi di Betania, cuma dijelaskan ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi di Markus 14. Itulah ayat menerangkan ayat. Itu pengajaran yang benar. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Nah ini halangan pertama, maut bekerja lewat kusta. Ya, halangan pertama yaitu kusta. Kusta ini kalau orang kusta dia harus tutupi muka di imamat, dia teriak, kusta, najis, najis, najis. Nah, harus orang tidak bisa mendekat. Dia terasing, dia diasingkan dari rumahnya, tidak boleh semua. Ada orang lewat dia najis, najis, orang diasingkan, orang pergi diasingkan. Jadi inilah kusta ini mencerai-beraikan tubuh Kristus. Apa itu kusta? Putih tapi kusta. Itulah kebenaran diri sendiri. Kebenaran. Kusta putih tapi kusta. Itulah kebenaran diri sendiri. Kebenaran di luar firman Allah. Kebenaran di luar firman Allah. Seringkali ini terjadi. Kebenaran di luar firman Allah. Ya, di luar Alkitab. Alkitab bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Karena begini-begini. Nah ini kebenaran diri sendiri. Ditutup-tutupi semua. Semoga kita bisa mengerti. Ini kebenaran. Kebenaran di luar firman Allah, di luar Alkitab. Ya ini yang mencerai-beraikan. Coba kalau ada guru matematika di sini. Oh, semua diktat 2 tambah 2 sama dengan 4. Semua buku matematika 2 tambah 2 4. Lalu dia 2 tambah 2 4,1. Ya cerai. Cerai-berai.
Ya enggak mungkin satu, enggak mau aku juga, enggak mungkin satu. Nah, kembali ke Alkitab. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu Alkitab. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini ya, yang tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu didiskusikan, tidak perlu diseminarkan lagi. Nah, ini kebenaran. Kalau ini masih dipertanyakan, wah dari mana kebenaran kita? Dan lebih celaka lagi, bagaimana kita sempurna? Tidak ada, harus dibukakan. Bukan didiskusikan, bukan diseminarkan Alkitab ini. Apalagi diputarbalikkan, bukan. Dibukakan rahasia kebenaran firman Allah. Ini kebenaran di luar firman, itulah yang mencerai-beraikan. Harusnya kebenaran itu dalam firman, yaitu pembukaan firman Allah. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Kemudian juga menutupi dosa, kebenaran sendiri menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Sampai menyalahkan Tuhan seringkali. Menutupi dosa, kita yang berdosa tapi tidak mau. Tidak mau ngaku, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran benar. Pengajarannya tanpa kasih, masa begini tidak boleh, begini. Wah inilah seringkali. Ini yang mencerai-beraikan tubuh Kristus. Hati-hati, itu maut bekerja lewat kebenaran diri sendiri. Mulai dalam nikah, bagaimana nikah akan tercerai-berai kalau ada kebenaran diri sendiri. Dalam penggembalaan akan tercerai-berai. Semua fellowship hamba Tuhan akan tercerai-berai kalau ada kebenaran diri sendiri, kebenaran di luar firman. Berdosa tidak ngaku, salahkan lain, salahkan ini, salahkan, pasti cerai-berai. Tidak mungkin, itu maut bekerja. Nah, juga di Lukas tadi, di Imamat 13:45, Imamat tadi saya bilang Lukas, Imamat ya 13 ayat 45. Nah itu, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Nah ini dosa kusta ini adalah kenajisan, dosa kenajisan. Dosa kenajisan. Mulai dari pakaian, hati-hati. Cuma orang kusta yang boleh pakai pakaian cabik-cabik. Sudah buat namanya pakaian itu fungsinya untuk menutupi tubuh, menutupi daging. Daging yang telanjang dulu. Adam dan Hawa begitu tahu telanjang, dia menyemat daun pohon ara. Tapi kan daun itu ya sebentar lagi sudah hancur. Makanya Tuhan bikinkan pakaian dari kulit binatang dan seterusnya. Nah itu tujuannya pakaian itu menutupi tubuh. Kalau dicabik-cabik, cuma orang kusta yang boleh. Kusta rohani. Nah, itu jaga dosa kenajisan mulai dari cara berpakaian. Hati-hati, jangan sampai najis. Cara berpakaian juga dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah itu yang mencerai-beraikan, itu kenajisan. Semoga kita mati. Ini halangan pertama. Halangan kedua, Markus 14 ayat 4-5. Halangan yang kedua, Markus 14:45. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan. Boleh ditambah Yohanes 12:5-6. Ini marah, memarahi. Dan juga ini dulu yang diterangkan. Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan pada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas itu pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Yang kedua, satu halangan yaitu dosa mencuri. Dosa mencuri. Pertama, dosa kebenaran diri sendiri. Kusta. Nah, ini halangan, ini maut bekerja. Di tengah pembangunan tubuh Kristus, maut mau menyusup, hati-hati. Sebenarnya tempat paling aman sudah pembangunan tubuh Kristus. Hidup suci, dikasih jubah yang indah, layani Tuhan, ayo rela berkorban apapun untuk Tuhan, dipakai dalam pembangunan tubuh. Nah, tapi maut ini masih terus. Nah, lewat dosa kusta, kebenaran sendiri, lewat dosa mencuri. Nah, mencuri, Yudas mencuri milik Tuhan. Ini keinginan akan uang. Mencuri, keinginan akan uang.
mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, mencuri milik sesama, ya hati-hati, menipu sesama, korupsi dan lain-lain, itu semua mencuri milik. Ini saya halangan dari pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini halangannya. Ini maut bekerja lewat dosa mencuri. Hati-hati. Kemudian C, Markus 14 ayat 5 tadi. Gusar, marah. Ayat 5 ya. Minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, uangnya dapat diberikan pada orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan. Ya, gusar sama dengan marah tanpa kasih. Gusar. Orang berbuat baik dia ngamuk, bukan uangnya dia lagi, kecuali uangnya dia. Nah itu dulu saya begitu. Ada pengerja selalu laporan, wah saya tergerak saya membesuki ini, saya tergerak, saya kasih oh bagus, saya tergerak lagi kasih. Tapi setelah saya tanya bendahara, loh uang kas yang diambil. Ya kalau kamu pakai uang kas ya tergerak terus kamu. Lihat orang berkedip tergerak sudah. Ya, pakai uangmu sendiri saya bilang. Nah, itu. Saya lengah juga, tergerak. Oh baik hatinya dia ya. Wah, lebih baik dari aku ini orang ini. Ya, tahu-tahu dicek, wah lewat kas, wah tergerak terus saya bilang. Coba pakai uangnya sendiri nanti, tergerak atau tidak saya bilang. Nah itu. Nggak ada ceritanya tergerak lagi saya. Nah, itu jadi, nah inilah saya. Jadi ini gusar, marah tanpa sebab. Orang berbuat baik kita marah, uangnya dia sendiri semua. Marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, marah dengan kebencian sampai terjadi perselisihan, pertengkaran dan ini yang enggak boleh. Yang boleh marah dengan kasih, marah ada sebabnya boleh, marah dengan kasih untuk menolong orang itu bisa menyatu kita. Kalau kita marah dengan ada sebabnya, marah dengan kasih bisa menyatu. Nah, tapi kalau marah dengan tanpa kasih itu, tanpa sebab mencerai mereka. Hanya timbul pertengkaran, kebencian dan lain-lain. Nah, itu semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini yang harus digumuli juga. Saya juga bergumul lewat marah ini. Seringkali kelewat juga marah. Ya karena persoalannya kelewat juga, kelewat itu apa ya? Nah, itu bahasa Jawa apa? Sangat keterlaluan. Ya. Masa begini terus sangat. Jadi marahnya keterlaluan juga. Ya masih sempat minta maaf. Ya. Tadi dites lumayan tadi. Ya. Kalau suruh marah tadi ya, sudah marahnya diubun-ubun. Tapi kok bisa diam? Sudah sana. Mungkin sudah diubun-ubun, tidak bisa marah lagi. Sudah selesai sudah. Sana sudah. Wah, kalau diceritakan saudara pasti mendelik. Itulah. Ya sudah, biar aja. Itu kadang-kadang. Tapi masih lupa kadang-kadang. Ini kita belajar, ya. Kusta, pencuri, tapi gusar, marah juga. Kita harus hati-hati. Yang keempat, dusta. Ya, ini berikan orang miskin. Ya. Kok tidak dijual aja berikan orang miskin, padahal dia pencuri, dusta juga. Yang keempat adalah dusta. Nah ini hati-hati. Ya, dusta ini tidak bisa bertobat sudah. Kalau berdusta tidak bisa bertobat karena tidak bisa ngaku, tidak bisa bertobat. Dusta itu sama dengan tidak bisa bertobat, yang bisa sama dengan setan. Dusta itu tidak bisa bertobat, sama dengan setan. Nah, itu menuju kebinasaan betul-betul. Ya, ayo sungguh-sungguh, dusta, hati-hati ini. Tidak bisa bertobat orang dusta. Mohon kepada Tuhan hari-hari ini. Memang kita harus hidup suci, kita berkorban, rela berkorban, bayar harga untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan terus. Mulai dalam nikah, penggembalaan, antar pula sampai tubuh sempurna. Sudah, tapi maut menyusup. Hati-hati. Itu kita di bawah kaki Tuhan, dia tidak mau, memang begitu setan itu. Ya, sudah kalah, tidak mau ngaku kalah. Nah, itu terus saja, maut itu terus. Raja Daud sampai mengatakan 1 langkah jaraknya dengan maut. Itu betul. Ya, terus membayangi lewat kebenaran kusta, kebenaran sendiri, lewat pencurian, lewat marah, lewat dusta. Ini 4.
Kisah Rasul 1 ayat 16 sampai 18. Nah, Yudas Iskariot semua ada di dalam Yudas. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, nah ini yang bahaya. Dahulu ini garis bawahi. Dahulu ia termasuk bilangan kami. Nah, bilangan orang yang dipakai Tuhan. Imam-imam raja, rasul-rasul termasuk dia dipakai Tuhan. Dahulu, nah ini yang bahaya. Dan mengambil bagian dalam pelayanan itu. Nah, tapi sekarang bagaimana? Nah ini maut bekerja. Dulu dipakai, sekarang hilang karena 4 dosa. 4 halangan ini kita harus waspada. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi Yudas Iskariot mempertahankan 4 dosa. Ya, kebenaran sendiri. Setiap Tuhan tegur dia, ingatkan dia, selalu bukan aku. Sampai terakhir, siapa mencelupkan roti bersama aku, dialah yang menyalahkan, bukan aku ya Tuhan. Nah, kalau bukan aku ndak ngaku, tunjuk yang lain. Kalau bukan aku berarti ya si Petrus, si ini. Nah, ini Yudas. Saja betul-betul kebenaran sendiri. Pencuri jelas, gusar jelas tadi, dusta jelas. Ini 4 dosa dipertahankan oleh Yudas Iskariot. Ini dia imam, raja, rasul, punya jubah indah, tapi mempertahankan 4 dosa. Sehingga mulai, kalau orang sudah ada dosa-dosa ini, 4 ini, mulai tidak setia. Ada kebenaran sendiri aja sudah mulai. Dulu dia semangat, sudah mulai mundur. Karena dia benar, itu begini, tidak usahlah, lihat Tuhan. Jangan lihat kesalahan orang, lihat Tuhan saja. Nah, itu. Ini sudah mundur. Ada dosa kusta aja sudah mundur. Apalagi mencuri, apalagi gusar, apalagi dusta, sudah nggak bisa lagi. Yudas Iskariot dahulu termasuk, tapi sekarang mempertahankan 4 dosa sehingga tidak setia sampai tinggalkan jabatan pelayanan, tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan jabatan pelayanan. Kalau di Mazmur 137 menggantung kecapi itu sudah tidak ibadah, tidak melayani lagi, tinggalkan jabatan pelayanan, menggantung kecapi. Akhirnya menggantung diri, seperti Yudas menggantung diri. Yudas menggantung diri, saja dari menggantung kecapi, akhirnya menggantung diri, jatuh dengan tertelungkup, perutnya pecah, isi perutnya terburai keluar. Itu kalau boleh disamakan sekarang gagal total, semua gagal total. Saja malu, dipermalukan. Saja. Dan menghancurkan tubuh Kristus. Perutnya pecah, hancur perutnya, menghancurkan tubuh Kristus. Saja. Ini sama dengan membangun tubuh Babel, mempelai wanita setan, menghancurkan tubuh Kristus, mempelai wanita Tuhan, membangun Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan, kenajisan, kebusukan, busuk semua. Nah, itu saja, dan itu berarti kebinasaan selama-lamanya. Nah, yuk, ini pelajaran sederhana pada kesempatan ini, mari. Aku meterai yang keempat ini, maut akan bergentayangan secara tubuh, lebih dari itu secara rohani. Maut secara rohani itu saja mati. Banyak orang yang kering rohani, hamba Tuhan seperti Yudas kering, mati rohani sampai menuju kematian yang kedua, kebinasaan. Tempat yang aman di bawah kaki Yesus, seperti wanita mengurapi. Itu sekarang dipakai dalam pelayanan. Ayo dipakai, tapi masih waspada. Sudah dipakai dalam waspada, ini penyelundup ini masih mau masuk. Kusta, saja, pencurian, gusar, marah, dan dusta. 4. Yudas pertahankan ini, hancur betul-betul. Tuhan tolong, dia sampai menggantung diri, hancur hidupnya. Nah, oleh sebab itu Yesus rela digantung
di kayu salib. Nah inilah, Tuhan rela bayar harganya untuk kita juga. Makanya kita jangan ragu-ragu membayar harga untuk Tuhan. Jangan ragu-ragu ya, membayar harga untuk Tuhan. Kalau kita sudah mengerti harga yang dibayar, harga mahal, harga terlalu mahal yang dibayar oleh Tuhan Yesus, kita tidak ragu-ragu membayar harga untuk Dia. Di sini Yesus rela, Yesus membayar harga. Saya namakan yang terlalu mahal untuk kita, yaitu Yesus rela digantung di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa-dosa, terutama 4 dosa ini pada kesempatan siang ini. Dari 4 dosa ini penghalang pembangunan tubuh Kristus, supaya kita bisa hidup benar, hidup suci, berbau harum, dipakai oleh Tuhan. Hidup benar, hidup suci, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan terus, berbau harum, semerbak di hadapan Tuhan. Berbau harum, bukan seperti Yudas berbau busuk, dipermalukan, berbau busuk betul-betul. Tapi kita bisa berbau harum. Semua sudah, ayo serahkan semua kepada Tuhan. Dia sudah rela digantung di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa, terutama 4 dosa yang membuat busuk Yudas. Sudah ada contohnya, busuk, tidak ada harumnya sama sekali. Busuk betul-betul. Padahal dia tadinya luar biasa loh, rasul, bendahara. Tapi begitu kena 4 dosa ini langsung tidak ada bekasnya. Langsung tidak ada bekasnya. Busuk betul. Nah ini yang harus waspada. Harus waspada sungguh-sungguh. Saja, ayo Yesus sudah bayar supaya kita bisa hidup benar, hidup suci. Kita diberi jubah, jabatan pelayan, kita dipakai dalam pelayanan bangunan tubuh Kristus seperti mengurapi kaki Yesus, berbau harum di hadapan Tuhan. Kita bawa bau harum di rumah tangga. Bawa bau harum di rumah tangga supaya betul-betul damai di rumah tangga, menjadi satu. Kita bawa bau harum di penggembalaan. Kita bawa bau harum dalam kunjungan kita nanti ke Jakarta, nanti tuan rumah lagi di Malang, di Toraja. Ayo bawa bau harum. Itu adalah tugas kita. Jangan bau busuk seperti Yudas. Ada kesempatan, bukan saya setuju. Ya kalau sudah begitu seperti Yudas mau apa? Ya kalau sampai siang ini dengar firman, ayo cukup sampai sekian. Cukup sampai sekian. Untung masih belum pecah. Nah, masih belum pecah, sudah dikandung 4 ini belum pecah. Kalau sudah pecah, tidak bisa lagi. Ya. Selagi belum pecah, ayo lebih baik ditusuk oleh pedang firman, dikeluarkan, diakui kepada Tuhan, diselesaikan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa berbau harum kembali. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Dia rela digantung supaya kita berbau harum di hadapan. Kemana-mana bawa bau harum, ke rumah tangga, ke penggembalaan, antar penggembalaan. Juga dari rumah tangga ke tempat kerja kemana, ayo bau harum semua yang kita bawa, bau harum Kristus yang kita bawa. Semoga kita bisa mengerti dan tidak usah ragu. Apapun yang kita korbankan, apapun tidak hilang kalau kita membawa bau harum. Di dalam Markus 14 ayat 9, Markus 14, tidak usah takut, tidak usah berkorban apapun, tapi jangan emosi ya. Jangan disuruh hamba Tuhan, ayo kamu korban, jangan mau. Ya jangan mau. Tuhan bicara lewat loh. Kamu harus korban ini. Belum bicara sama saya, Tuhan. Ah gitu. Saya caranya gitu. Ya, itu jangan mau. Itu dorongan firman saja, dorongan firman. Ya, jangan, saya enggak berani. Waduh, ayo kamu korban ini ya. Ini wah, jangan. Nanti berpantun terus hamba Tuhan itu, ya. Pandai membuat pantun hamba Tuhan ini. Ya, lihat-lihat horden di rumah, bagus ini, tapi lebih pas di gereja ini. Itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul ikut Tuhan langsung copot. Hamba Tuhan mau bilang apa, dia copot langsung. Mungkin sepatunya, bagus ini untuk khotbah, dicopot langsung. Dikasih kasihan, orang tidak ngerti. Ya makanya kasih rumus, ya belum bicara sama saya Tuhan ya. Mari ya, Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wah, baca ini tidak rugi kalau digerakkan Tuhan apapun saja
yang harus kita korbankan. Jadi jika kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, apapun yang kita korbankan tidak sia-sia, tidak hilang, sebab Tuhan selalu mengingat kita. Amin, saudara. Tuhan selalu mengingat. Oh, diingat bupati aja senang, saudara. Dulu saya ingat ya, kecil-kecil dulu. Nah, ayah saya dulu veteran, saudara. Di batalionnya Pak Sunandar dulu, tahu ya, gubernur itu. Nah, temannya bupati di Situbondo, baru aja dipanggil situ sudah diingat temannya aja, sudah mau dapat apa itu, proyek kursi Inpres sekarisidenan apa itu Situbondo, kabupaten waktu itu. Sudah serahkan dari desa, ayo Pak, saya enggak mau. Langsung ayo Inpres itu Pak pegang. Itu diingat bupati. Kalau diingat Tuhan, ayo, enggak Inpres lagi. Instruksi Tuhan. Itu luar biasa Tuhan. Ayo, diingat oleh Tuhan selalu. Jangan ragu-ragu ya, diingat oleh Tuhan. Hasilnya Yesaya 49:15 itu Tuhan mengingat kita cuma bayi tak berdaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. 16. Ya, lihat aku telah melukiskan kau di telapak tanganku. Dipeluk oleh Tuhan, diukir di telapak tangan, ada di dalam tangan Tuhan gitu. Diukir, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ada perhatian Tuhan. Diingat. Jadi yang pertama hasilnya, Tuhan mengingat kita sebagai bayi yang tak berdaya. Bayi yang tak berdaya, secara jasmani terutama. Kalau secara rohani bayi ini tidak berbuat dosa. Betul ya? Tidak ada bayi berbuat dosa iri-iri. Aduh temanku ini kok bednya bagus, aku kok kurang ini. Rumah sakitnya kelas 1, aku kok kelas 4 ini. Tidak ada. Bayi tidak berbuat dosa. Tapi secara jasmani tidak bisa dia. Biar susu ditaruh di sini tidak bisa. Tuhan ingat, kita ini secara jasmani biar hebat hanya seperti bayi. Bayi-bayi secara jasmani yang tidak berdaya dalam perkara jasmani, seperti bayi berada di padang gurun. Sedangkan ada di kamar ada susu berkaleng-kaleng tidak bisa, apalagi ada di padang gurun cuma pasir tidak bisa. Makanya Tuhan ingat kita sebagai bayi. Ayo, dalam kesulitan hari-hari ini, ibu kandung sudah tinggalkan bayinya, tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Tidak akan. Dia mengingat. Tuhan ingat. Mengingat itu sama dengan memperhatikan, memperdulikan, mengerti keadaan, bergumul untuk kita. Dia bergumul, dia memeluk kita dengan tangan anugerahnya yang besar. Bayi itu kecil, tak berdaya dalam perkara jasmani. Nah, Tuhan mengingat, memperhatikan, memperdulikan, mengerti, bergumul untuk kita, memeluk dengan tangan anugerahnya yang besar. Dia sanggup untuk memelihara hidup kita, melindungi kita di tengah kesulitan dunia, kemustahilan sampai zaman antikris 3,5 tahun sampai hidup kekal. Tuhan dia perhatikan, peduli. Ayo, banyak yang kesulitan mungkin hari-hari ini. Nah, perbaikilah suatu kesucian. Ayo sampai bisa melayani Tuhan, dipercaya Tuhan. Itu aja tugas kita. Apapun dikorbankan, berbau harum. Itu aja tugas kita, berbau harum. Ayo. Sudah itu Tuhan ingat, Tuhan yang peluk kita. Tidak mungkin dibiarkan. Tuhan menyelesaikan, tangan anugerah yang besar. Tadi sanggup memelihara, melindungi. Sekarang sanggup menyelesaikan masalah bayi. Tidak bisa apa-apa. Sanggup menyelesaikan masalah kita yang mustahil pun diselesaikan secara jasmani. Dan sanggup memberikan masa depan berhasil indah. Kaum muda, perhatikan. Boleh sekolah, boleh saya doakan. Aku kerja ini, ayo silakan. Tapi yang menentukan sekali lagi, kita hanya usaha, yang menentukan adalah tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita hanya usaha, tapi yang menentukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Di situ hidup kita. Ya, semoga kita mati. Dia secara jasmani hanya seperti bayi. Kemudian secara rohani, Mazmur 144 ayat 3 sampai 4. Mazmur 144 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Mazmur 144 ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, mengingat, dan engkau dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang yang lewat. Terjemahan lama coba.
manusia seperti uap asap. Ya, ayat 4, bahwa manusia seumpama asap, uap asap yang sia-sia, umur hidupnya pun seperti bayang-bayang yang lalu. Hanya seperti asap. Ini Tuhan mengingat kita hanya uap atau asap. Asap yang tidak tahan menghadapi angin. Asap itu begitu ada angin, hilang. Kemana? Ini secara rohani. Tidak tahan menghadapi asap. Asap apa? Menghadapi angin. Asap yang tidak tahan menghadapi angin, dia akan ditiup lenyap, binasa. Angin pencobaan, nggak mampu seringkali menyangkal Tuhan. Begitu kena pencobaan menyangkal Tuhan. Percumalah. Ya, aku sudah setia ada dua, akhirnya begini seperti penjahat di sebelah kiri katakan. Itu, ayo turun. Kalau memang juru selamat turun, nggak mampu dia. Inilah kita asap. Menghadapi angin dosa, angin dosa sampai puncaknya dosa, ya baru harum-harum, sudah hilang. Daud baru jalan-jalan, di Sotobrus tak jatuh. Itulah asap, makanya ditulis. Siapa kita, siapa saya, makanya enggak kuat kita. Tuhan tahu secara rohani. Tadi secara jasmani, bayi. Mau hidup bagaimana bayi. Secara rohani, asap cuma. Tiup angin, habis. Ajaran palsu, hilang. Saya cerita adik saya, baru ketawa-ketawa dia ikut satu. Wah begitu. Lama-lama musuh dengan saya. Tapi untung kembali sudah. Lama loh itu. Baru kembali ke murahan Tuhan. Asap kita ini. Di Mazmur 68 ayat 3. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikian orang fasik binasa loh, itu asap. Ditiup angin binasa. Menjadi orang fasik, orang jahat. Ditiup angin pencobaan jadi jahat, menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal. Ditiup angin dosa jadi berzina, jadi ini hilang. Ditiup angin pengajaran palsu, kita jadi melawan yang benar dan lain-lain. Nah, ini semua seperti orang fasik asap. Tuhan ingat. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Nah, kita tidak berdaya, secara rohani tidak berdaya menghadapi dosa, tidak kuat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Menjadikan sama dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita. Untuk memulihkan kehidupan kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Apapun yang sudah kita hadapi. Ya, kena tiup angin sudah jadi apa kita ini. Tuhan siap untuk memulihkan kita. Mengampuni dosa kita supaya hidup benar suci. Mengubahkan kita sedikit demi sedikit. Sampai satu waktu sempurna seperti dia, sedikit demi sedikit. Nah, disucikan, diubahkan sama dengan diberi mahkota. Disucikan, diubahkan sama dengan diberi mahkota. Mulai dengan mahkota itu penundukan, tunduk, taat, dengar. Itu suci, diubahkan, tunduk, taat. Ya Abah, ya Bapak. Tunduk, taat, dengar kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo hari-hari ini. Itu mahkota. Sampai kalau Tuhan datang betul-betul kita diubahkan sempurna, mendapat mahkota mempelai untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Inilah secara jasmani bayi tak berdaya. Tuhan ingat, memperhatikan, bergumul, peluk kita. Secara rohani kita cuma asap yang hilang oleh angin, hilang binasa. Jadi orang jahat tahu-tahu binasa. Banyak loh yang begitu. Kaum muda baik-baik dari kecil tahu-tahu aduh begitu. Aduh hancur, aduh. Ini ya memang asap kita. Enggak bisa. Makanya perlu perhatian Tuhan hari-hari. Ya, Tuhan tolong. Terakhir yang ketiga dua-dua. Penjahat yang disalib bersama Yesus, dua-dua sudah. Jasmani tidak bisa, rohani tidak bisa, dua-dua. Tapi masih diingat. Kalau dia masih bisa mengaku dosa, dia tidak salah, kita yang salah. Kita, Yesus ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Hari ini engkau ada di Firdaus. Ayo
Asal kita ingat Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan ingat kita saat ini. Sudah gagal jasmani rohani seperti penjahat ini. Sudah gagal jasmani rohani, gagal total semuanya. Ya, tetapi Tuhan masih bisa menolong. Hari ini di Firdaus dipulihkan bersuasana Firdaus. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo apapun hidup kita serahkan pada Tuhan. Memang maut bergentayangan. Kita hanya bayi tidak kuat, kita hanya asap tidak kuat. Tapi ada di dalam tangan Tuhan, perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Kita bangkit berdiri. Nomor 1, Allah peduli. Mari serahkan hidup ini. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga dengan sesuatu. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri. Nomor 1. Haleluya. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang sudah berhasil indah, jangan sombong, jangan bangga. Tetap dalam tangan Tuhan, tetap dalam perhatian Tuhan. Ingat Tuhan, Dia ingat kita. Jadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tundukkan kepala. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah dengan ku tundukkan kepala. Membaca ayat Lukas 23, penjahat saja diingat. Penjahat bisa ingat Tuhan dan diingat oleh Tuhan. Apalagi kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Ayo apapun keadaan kita, kembali dalam pelukan tangan anugerah yang besar. Ingat Tuhan lagi, biarlah Dia mengingat kita selama-lamanya. Sampai garis akhir kita, kita tetap ingat Tuhan. Dia tetap ingat, memperhatikan, memperdulikan. Haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Serahkan kepada tangan anugerah yang besar. Tak akan pernah, pelan-pelan. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan dengan keyakinan, serahkan hidup apapun keadaan kita, tak akan pernah. Mungkin suami nak tahu, istri, anak, orang tua nak tahu. Sulit saya semua Tuhan yang tahu. Lagi lebih pelan-pelan. Haleluya. Sampai yakin. Kaum muda mungkin ragu-ragu dengan masa depan dan lain-lain. Serahkan kepada Dia. Tuhan dan Engkau yang tahu kamu. Dia mengerti sedalam-dalamnya keadaan kita. Sekali lagi, haleluya, semua pelan-pelan sekali. Kalau yakin sembah, hanya Engkau. Peluk saya dengan tangan anugerah yang besar. Itulah hidupku, itu segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak bisa
bayi-bayi tak berdaya, asap tak berdaya. Lain kali kami sudah penjahat di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Peluk kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau pulihkan kami jasmani, rohani kami Tuhan. Ibadah pelayanan pulihkan semua Tuhan. Kami ingat Engkau, Engkau ingat kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaso, ya lawas, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Oh, Engkau tidak pernah melupakan kami. Penjahat saja Engkau ingat Tuhan. Kami juga Engkau ingat. Kami yang sudah ditebus diingat selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sampai mendapat mahkota kehidupan kekal, mahkota mempelai bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Tetapkan pelukan tangan anugerah yang besar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, korban kedua ini untuk pembangunan tubuh Kristus di Jakarta. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Segera, mari. Nomor 4, besar anugerah. Mari, segera. Haleluya. Ku ada, bagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Kebaktian kita hari Rabu ya, jam 5:30 pendalaman Alkitab perjamuan suci. Di sini Jumat 5:30 doa penyembahan ditambah doa malam lagi. Karena mau ke Jakarta ditambah doa malam lagi. Kemudian Sabtu 5:15 kaum muda remaja. Di Malang doa puasa tidak Selasa lagi, tapi Kamis. Jadi Selasa jadi pendalaman Alkitab juga. Jadi Senin Medan, Selasa Malang, Rebu sini pendalaman Alkitab. Ya. Kamis baru doa puasa di Malang. Mulai jam 9 pagi disiarkan secara langsung juga. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semua. Yang akan ke Jakarta masih ada 18 seat. 2 bis sisa 18 seat. Ya. Baik, Tuhan 250.000 per orang, ya. Semua sudah. Kemudian yang berulang tahun, ya, Eka Putra Rizky Agung Nugroho 16 Juli hari ini, Agung. Ya. Daniel Wijaya Sekolah Minggu 19 Juli. Milka Immanuela Sekolah Minggu 19 Juli. Ibu Juni Rostin 21 Juli. Bapak Samuel Budiam Tolian 21 Juli.
Seren Ferreira Mardiarto, Fani Ferreira Mardiarto 22 Juli. Ricky Johan Pranata 22 Juli. Ikut-ikut ini 22 Juli. Ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Kemudian ada 23. Bapak Yohanes Tikno Gunawan 23. Ivana Olivia Palwoko 23. Baik, yang tidak disebut juga selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada siang hari ini. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil. Engkau jamah semua Tuhan, kami serahkan. Oh, ke dalam tangan. Dimanapun mereka berada, Engkau jamah. Juga mamanya Victor di Pakis, Engkau jamah juga. Kami serahkan semua. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Yang berulang tahun, kemarin sudah didoakan, hari ini, besok, dan selanjutnya Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Ibu Dedi juga berikan kesehatan bersama bayinya, bisa segera kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bekerja berkati, buka firman, buka jalan. Mujizat terjadi, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Biarlah mujizat yang terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Mencari sekolah baru, berikan yang sesuai kehendak-Mu, yang terbaik Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Keluarga Bapak Dr. Mulyadi tetap Tuhan berikan penghiburan bersama anak-anak semua. Hiburkan semuanya, kuatkan semuanya Tuhan di dalam Engkau. Tetap mengikut melayani-Mu sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Lindungi sertai baik kami yang ke Juanda langsung ke Medan. Engkau juga tolong semua. Mujizat menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Mari tidak salah sekali lagi sebelum keluar dari tempat ini. Aku hanya ingat Engkau Tuhan. Tuhan hanya ingat saya. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas, serahkan hidup kepada Dia. Apapun keadaan kita. Haleluya. 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 Apapun Kau izinkan Tuhan, asalkan kami masih tetap bisa ingat Engkau. Asalkan Engkau tetap beserta kami. Ingat kami sudah cukup bagi kami Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang terbaik Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Mohon maaf saya langsung ya.